Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal pro kapasitor. Jadi penulis sendiri masih bertanya-tanya ya, mengapa efek pro kapasitor itu atau C-meniter itu tidak sebesar efek di kompor gas. Jadi kalau di kompor gas, C-meniter atau pro kapasitor itu bisa bikin bunga apinya sekitar, ya bisa dibilang 2 kali lebih besar lah ya, ketika kita pakai pro kapasitor. Antara api setengah dengan api full itu sulit dibedakan. Apinya segini, kompor setelan segini ya, apinya setinggi itu. Kalau full segini. Penulis tadi coba merekam seberapa cepat sih merebus air dengan kompor gas yang sudah dikasih pro kapasitor. Cepat ya, termasuk cepat sekali. Apalagi kalau dibanding dengan kompor listrik, murah wis. Kompor listrik suwi ini. Kalau kita merebus air itu bisa cepat, gasnya itu juga pasti akan lebih irit, karena dengan api yang sama kita bisa membuat masakan panas jauh lebih cepat. Kalau kompornya nggak efisien, ya api besar pun nggak cepat panas makanannya. Jadi di kompor gas intinya itu kalau pakai pro kapasitor atau pakai C-meniter, apinya makin besar dan makin panas. Kelihatan juga dari sisi anunya ya, apa, apinya itu lebih banyak gitu ya, nggak sedikit. Dari sisi volume apinya ya, volume apinya jadi lebih banyak. Nah, kalau lihat yang seperti itu, aneh juga kenapa kok yang di motor itu efeknya nggak terlalu besar ya. Walau tentu kalau motornya apa jenenge kayak karbu gitu, efeknya sangat besar sekali. Tapi untuk motor injeksi, mobil injeksi, efeknya nggak terlalu banyak lah. Mungkin konsumsi bahan bakar ya meningkat 5 km gitu ya, 5 km per liter. Kalau bagian motor aslinya 35 jadi 40. Di mobil manual dari 1:12 jadi 1:15. Di mobil matic 1:11 jadi 1:12 atau 13. Nggak terlalu banyak ya. Padahal kalau di kompor gas, di kendaraan karbu itu bisa 30% kalau setelan irit ya. Kalau kompor gas ya
Kalau di penulis sih bisa jauh ya. Ya sebulan itu mungkin cuma sekali ya. Padahal termasuk sering masak. Ada yang pernah ngukur itu selisihnya berapa? Dari 20 jadi 30 hari mungkin enggak ya? Kalau nggak salah. Jadi biasanya kompornya untuk 20 hari, gasnya untuk 20 hari, bisa jadi 30 hari atau minggu ya. Dari 2 minggu jadi 3 minggu. Mbuh lah lali. Jadi di kompor gas peningkatannya sangat besar. Tapi di kendaraan nggak begitu besar. Terutama yang injeksi. Kenapa itu? Kalau analisa penulis ini karena sistem injeksi itu terlalu adaptif ya. Terlalu adaptif sehingga outputnya berubah, dia juga otomatis berubah. Nggak kayak di karbu ya. Kalau di karbu mau outputnya kayak apa nggak ngurus. Dia cuma ngecek dari input. Dari inputnya diatur wes sekian dah titik. Kalau injeksi dia akan mengandalkan banyak sensor. Sensornya ada sensor throttle position sensor ya, wajib lah ya untuk mengatur besar kecilnya bukaan gas. Kalau di mobil ada manifold pressure, ada airflow sensor, ada idling sensor juga, ada oksigen sensor. Kalau di mobil bisa lebih dari satu. Jadi yang sebelum catalytic converter dan yang sesudah catalytic converter. Terus ada juga apa ya? Suhu. Jadi ada suhu juga. Nah, rasanya yang paling banyak mempengaruhi sensor itu adalah dari sensor oksigen. Jadi sensor oksigen itu sepertinya yang jadi prioritas gitu. Sensor oksigen sendiri ada dua macam, ada yang short band, ada yang wide band. Yang wide itu maksudnya yang lebar. Kalau lebar itu indikator keiritannya bisa banyak ya. Dari porosnya bisa banyak, iritnya bisa banyak. Kalau short band irit dan porosnya cuma ringnya kecil, mungkin antara 13 atau berapa, mbuh lah. Nah, rupanya ya alat-alat yang macam memperbaiki, meningkatkan efisiensi bahan bakar itu bikin sensor oksigen, bikin ECU nya itu bingung. Jadi kalau terdeteksi oksigennya makin banyak, yang terjadi adalah bensinnya diperkaya. Ya apa caranya? Jadi bensinnya nggak boleh terlalu kaya, nggak boleh terlalu banyak, karena menurut ECU sepertinya ya, kalau sudah oksigennya makin banyak, maka dari bahan bakarnya kemungkinan kurang. Jadi dari ECU nya itu menentukan antara ya entah kadar CO atau kadar oksigen. Kalau misalnya CO-nya berkurang apa nambah. Sorry, apa sih? Bola wis lali. Pokoknya kira-kira kayak gitulah ya.
karena pembakaran makin efisien, bagian oksigen dan ya CO2 nya meningkat. Dari CU berpikir, wah ini bahan bakar kurang banyak. Jadi ya bisa terjadi ya, karena pemakaian alat kayak gini justru makin boros ya, bisa terjadi. Cuma kalau pro kapasitor entah mengapa hasil akhirnya biasanya ya tenaga masih nambah ya. Kalau kendaraan injeksi belum pernah ngukur penulis, karena nggak ada waktu ya. Jadi kalau ngukur pro kapasitor itu dynonya itu agak ribet, karena efeknya itu nggak langsung tapi butuh waktu. Cuma ada satu faktor yang bisa dipakai sebagai perbandingan, yaitu kalau dilepas itu lebih cepat efeknya, lebih cepat hilang efeknya. Jadi kalau dyno pro kapasitor itu butuh kira-kira semingguan lah ya, anggap aja 200 km gitu ya, 200 km dipakai, terus habis itu dyno. Nah setelah dyno ini, kalau di Surabaya Performance kira-kira 15 kali dyno, 15 kali run untuk mengetahui maksimalnya berapa. Terus nanti dilepas, dipakai ya kalau bisa sih 10 km, balik lagi dyno run lagi, 15 kali run lagi untuk mengetahui maksimalnya berapa. Kalau dulu di di Suzuki Spin penulis melakukan agak pendek, tapi cuma 3 kali. Jadi Suzuki Spin pertama pakai pro kapasitor di dyno run 3 kali, 3 kali run ya, terus dilepas penulis pakai jarak 5 kilometeran, terus masuk mesin dyno lagi, di run 3 kali. Di run yang ketiga semuanya angkanya lebih rendah daripada yang dyno run yang pertama, terutama di RPM tingginya. Di RPM tingginya bisa sampai beda 25% nih mesin dyno nih. Jadi kalau di karbu gede banget, kalau di injeksi penulis belum tahu yang penambahan tenaganya berapa. Ya mungkin karena ECU nya itu ya terlalu pinter ya, jadi ngatur semprotannya enggak se ekstrim kalau karbu efeknya, tapi masih tetap terasa ya efeknya kalau pakai pro kapasitor itu, kalau nggak sebesar kalau di karbu. Ya masih untung lah daripada yang modifikasi lain seperti modif HHO, modif HCS, modif black core gitu ya, yang membuat uap olinya itu jadi bahan bakar juga. Nah itu yang terjadi adalah karena ECU nya itu jadi adaptasi. Setelah adaptasi jadi berkurang. Jadi makanya itu kalau modifikasi yang melibatkan eksternal ya, tambahan dari uap bensin, uap HHO gitu, roto apes karena jadi nggak banyak efeknya. Ya penulis masih cukup beruntung ya, karena pro kapasitor itu ternyata masih ada efeknya. Cuma ya itu tadi tetap terkendala. Kalau pingin maksimal ya karbu, atau mungkin ECU racing yang nggak cerdas, yang sederhana-sederhanaan aja. Penulis juga
masih pakai minyak samin Caponta dan minyak wijen. Tadi juga nulis barusan nambahkan. Ya karena memang yang namanya modif pro kapasitor itu tergantung dari bahannya, bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya nggak sip, ya sulit meningkatkannya. Kalau bahan bakarnya sip, wah makin besar lagi peningkatannya. Kalau modif yang lain agak beda sih ya, karena modelnya eksternal. Jadi karena misalnya kalau HHO ya sumbernya dari HHO kan, tidak merubah bensinnya sendiri. Karena tidak merubah bensinnya ya efeknya tergantung pada perbedaan kemampuan antara bensin dan HHO-nya. Sementara kalau pro kapasitor tergantung amat sangat pada bensin. Makin si bensinnya makin besar perbedaan ini. Ya wis lah, itu aja. Jadi ya walau di kompor gas itu efeknya besar, efeknya kuat, ya sayangnya kalau di motor nggak bisa, atau di mobil ya injeksi nggak bisa begitu besar. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.